presentasi kami berdua, yaitu saya Ibu Filmadia dan nama saya Ibu Safriyanti, yaitu bagaimana menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, konsep inti budaya positif itu terdiri dari perubahan paradigma, belajar disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, kemudian terdiri dari keyakinan kelas, kemudian terdiri dari kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol manusia, kemudian terdiri atas leader institusi. Baik Bapak Ibu, apa itu perubahan paradigma belajar Bapak Ibu? Perubahan paradigma belajar adalah pembelajaran dengan paradigma baru, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, kemudian berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, disiplin positif berasal dari bahasa disiplina yang artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdaya peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi fisik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu, saya jelaskan di sini, disiplin di sini bukan penghukuman yang kita berikan kepada murid, namun kita berikan kepada murid yaitu tentang dia meyakini bahwa yang apa yang dia lakukan itu adalah salah. Dan kemudian Bapak Ibu, disiplin itu juga kita tidak memberikan reward kepada anak tersebut dengan penghargaan yang kita berikan, yaitu dengan semangat dan motivasi saja. Bapak Ibu, setiap anak memiliki kecerdasan, minat dan bakatnya tersendiri. Jadi budaya positif bukan dihilangkan, namun dirubah sedikit, karena setiap anak itu memiliki kecerdasannya masing-masing. Jadi bukan tidak setuju bahwasanya reward atas prestasi anak setiap akhir semester itu diberikan piala dan penghargaan, bagus juga, tapi lebih baik semua anak itu juga diberikan, karena setiap anak memiliki kecerdasan masing-masing, bukan akademik dan non akademik. Baik Bapak Ibu, contoh nilai kebajikan. Contoh nilai kebajikan yaitu satu nilai yang disepakati bersama lebih dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Kemudian profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan berkarakteristik. Kemudian keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, kemudian memberikan yang terbaik dari dirinya sendiri. Baik Bapak Ibu, bagaimanakah pembentukan keyakinan kelas di sekolah kita, sekolah maupun di kelas? Yaitu pertama, keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi Bapak Ibu, kita kemarin kita membuat aturan itu masuk ke dalam sanksi. Nah, aturan yang kita buat itu bukan salah, tapi aturan itu benar, cuma kita memberikan hukuman kepada anak. Itu tidak diperbolehkan Bapak Ibu. Nah, di sini kita membuat
aturan di sekolah dan aturan di kelas. Sekarang diubah menjadi keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Di sini maksud keyakinan itu Bapak Ibu tidak menutaskan hukuman kepada anak. Baik Bapak Ibu, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga di kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Baik Bapak Ibu bersedia menjual kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Baik Bapak Ibu, keyakinan kelas ini contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kita meminta anak untuk membuang sampah pada tempat. Buanglah sampah pada tempatnya. Sebenarnya itu bahasanya sudah bahasa menyuruh dan menjudge anak. Tetapi dengan keyakinan kelas kita, jagalah kebersihan kelas kita, menjaga kebersihan kelas kita, menjaga kebersihan lingkungan di sekolah kita. Jadi kata-kata buanglah sampah di tempatnya itu dengan kata seru. Jadi kata seru itu seperti menjudge anak. Iya, menjudge anak itu menyuruh, memaksa. Nah, tidak seperti itu Bapak Ibu. Kemudian anak misalnya nah jangan ribut. Bahasa jangan ribut tidak. Anak Ibu bisa tertib di dalam ruangan kelas kita. Pasti dia menjawab bisa tertib. Bagaimana tertib itu anak Ibu? Bisa kita sepakati? Bisa kita bersepakat bahwasanya di dalam kelas kita seperti apa? Tenang dulu. Baik, kesepakatan kita pertama yaitu kita tertib di dalam proses pelajaran. Jadi bahasa kita jangan ribut. Bahasa larangan yang dilakukan. Bahasa larangan yang membuat anak merasa seperti dipaksa melakukan. Jadi jadi kita harus menggunakan kalimat positif terhadap anak. Maksudnya Bapak Ibu, kami berdua juga banyak kesalahan. Ternyata selama ini memang nanti sampai ke situ. Ibu ini bukunya sampai
Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Nah Bapak Ibu, tanpa kita sadari, kebutuhan dasar manusia itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Baik Bapak Ibu, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Baik Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia ini Bapak Ibu itu terdiri dari bertahan hidup. Bertahan hidup yaitu contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kemudian kesehatan. Apa kebutuhan dasar manusia berikutnya? Yaitu kasih sayang Bapak Ibu. Kasih sayang dan rasa terima kasih. Nah ini nanti kembali lagi ke anak kita. Anak kita itu masuk kemana? Dari tadi keyakinan, apa yang sudah dilanggarnya, apa yang masuk ke dalam kategori kebutuhan dasar yang dibutuhkan anak tersebut. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi dan kerjasama. Kemudian Bapak Ibu penguasaan yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebutuhan dasar berikutnya yaitu kebebasan. Kebebasan yaitu mandiri, terdiri dari memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Kemudian berikutnya yang kelima yaitu kesenangan Bapak Ibu, yaitu contohnya adalah bermain, humor, dan tertawa. Nah jadi Bapak Ibu, kita kan sering melihat anak kita di dalam kelas suka ketawa, kemudian dia suka bersifat yang tidak sesuai dengan tata tertib dan sekolah. Mereka masuk ke 5 dasar kebutuhan manusia di Bapak Ibu. Dia masuk dalam kategori yang mana? Oh anak ini ternyata suka kesenangan. Oh berarti anak ini membutuhkan tentang rasa kasih sayang. Begitu Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu masuk. Nanti akan kita buat simulasi bagaimana Bapak Ibu membuat keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu masing-masing. Ya Bapak Ibu. Kemudian baik Bapak Ibu, ini berikut adalah tentang hukuman. Hukuman merupakan tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik. Nah, baik Bapak Ibu, ini hukuman tidak diperbolehkan lagi terhadap anak karena kadang kita memberikan hukuman, anak itu tidak bersalah. Jadi kita langsung mencas dia melalui kata-kata kita, melalui fisik kita dan lain sebagainya. Kemudian restitusi, yaitu proses menciptakan kondusi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, Bapak Ibu, di sini kita membudayakan positif terhadap anak yaitu tentang keyakinan kelas tadi dengan mengacu pada kebijakan kebutuhan dasar manusia. Kemudian kita masukkan ke restitusi. Kemudian masuk lagi ke konsekuensi, yaitu terencana dan disepakati murid, tetap ritual, tidak nyaman, sikap buruk, selalu menuntut, sikap berani Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini adalah bentuk-bentuk hukuman yang kita berikan kepada peserta didik kita ataupun bahasanya sekarang Bapak Ibu murid. Nah, jadi bahasa kita sekarang tidak lagi peserta didik, tidak lagi siswa dan siswi, namun murid. Kami juga baru tahu kemarin rekan karya Bapak Ibu jadi murid. Baik Bapak Ibu, mungkin sampai sini akan dilanjut lagi ke teman saya. Nanti kita akan simulasi bagaimana masing-masing kelas
Kemudian pemantau. Pemantau ini tadi kita sudah buat konsekuensi tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu nanti ada konsekuensi yang anak tidak melaksanakan peraturan, ada konsekuensinya. Jadi kita hanya memantau aja. Ketika anak berbuat salah kita panggil, anak kamu buat salah, kamu tidak buat tugas hari ini. Jadi kamu akan mendapatkan berupa konsekuensi yang sudah kita sepakati. Jadi kalau konsekuensi kita sudah menyepakati bersama antara murid dan guru. Jadi kamu tidak buat tugas, jadi konsekuensinya kamu buat 2 halaman ya. Nah, seperti itu konsekuensi. Nah, yang lebih bagus itu posisi manajer. Ya, posisi manajer. Posisi manajer ini nanti kita menerapkan namanya segitiga restitusi. Ya, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama itu hukum. Contohnya hormat bendera selama 1 jam. Ya, itu menghukum. Itu membuat anak terkejut. Ya, dan ini tidak bagus Bapak Ibu. Jadi mari kita hilangkan pada diri kita menghukum anak. Ya, ya. Misalnya anak tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Jadi hukumannya hormat pada bendera selama 1 jam. Tapi kita posisi hukum dan ini tidak bagus. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah, seperti ini bahasanya. Berapa kali Ibu kasih tahu kamu, kenapa kamu selalu buat ini? Kenapa kamu begitu? Jadi kita membuat anak selalu merasa bersalah. Ini juga tidak bagus Bapak Ibu ya. Jadi kita hilangkan juga. Lanjut. Kemudian sebagai teman, yang seperti apa posisi sebagai teman? Itu ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu kali ini saja sudah tidak apa-apa lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Nanti posisi teman kita menganggap itu sebagai teman kita. Ini ada posisinya dan lihatnya juga Bapak Ibu. Yang terakhir pemantau. Yang keempat pemantau. Pemantau ini kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu konsekuensinya, berarti kita sudah buat kesepakatan antara guru dan murid. Nah, tadi ada peraturan kelas yang sudah kita sepakati antara guru dan murid. Jadi siswa mengetahui, oh ada aturan kelas ini. Kalau aku tidak buat ini konsekuensinya. Anak sudah tahu konsekuensinya apa. Nah, itu dia. Lanjut, manajer. Ini yang paling bagus. Dan kita berharap Bapak Ibu di SD1 Lebih ini semuanya menduduki posisi kontrol manajer. Kita berusaha bersama-sama ya Bapak Ibu. Nah, apa itu posisi manajer? Dia menerapkan segitiga restitusi. Yaitu apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kamu sudah tanya. Nah, silahkan dulu kita panggil berdua dengan anak. Jangan memarahi anak di depan teman-temannya. Kita panggil berdua. Nah, silahkan dulu. Kamu tahu apa kesalahan kamu? Kita tanya dulu. Apa kesalahannya? Setelah itu kita bilang kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu. Jadi dari anak solusinya, solusi dari anak Bapak Ibu. Kita selalu menerapkan solusi dari kita. Sekarang solusi kita serahkan pada anak. Kemudian posisi kontrol manusia. Nah sekarang Bapak Ibu, saya ingin tanya Bapak Ibu kira-kira posisi kontrol mana dari penjelasan saya tadi? Posisi kontrol mana yang sudah Bapak Ibu laksanakan? Teman. Ya, Dewi. Tadi ini hukum dengan teman. Yang selama ini sering saya laksanakan. Oke, teman ya. Saya juga yang pernah saya lakukan sebagai teman dan menghukum. Kalau saya sama yang saya lakukan teman dengan hukum. Iya. Yang saya lakukan menjadi teman kadang-kadang yang tiap hari menghukum. Dan ini masih menjalankan yang zaman dulu ya Bapak Ibu. Iya. Bapak Ibu. Mantap. Mantap.
anak itu akan merasa minder, kemudian dia merasa dirinya tidak dihargai. Terima kasih. Terima kasih. Ini adalah sejak polisi kontrol memantau dan manajer dilihat. Baiklah Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu semua tidak diam tidak. Ketika ada hukumannya, jadi pertama kita jelaskan hukuman itu ditegakkan dengan konsekuensi. Ya, kita buat dengan undang-undang peraturan keras ada konsekuensinya. Jadi konsekuensi sudah disepakati antara murid dan juga guru. Jadi siswa salahnya sadar. Oh, kalau aku tidak KPM, konsekuensi aku seperti ini. Dia akan menerima, dia tidak akan terkejut Bapak Ibu. Karena dia sudah tahu kesalahannya. Gitu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah di posisi manajer, nanti kita akan melaksanakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 cabatannya. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, yang pertama itu kita menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan kita sudah kita buat bersama anak-anak di kelas. Jadi keyakinan memang harus dibuat ketika selesai. Ya, tapi ya sama dulu. Tapi keyakinan itu nilai-nilai kebajikan dan nilai kebajikan. Ya. 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 Gitu. Lanjut. Keyakinan dari Kalau tata tertib itu Iya, dari murid. Iya. Jadi, ya. kalau tata tertib itu kan sama kita yang buat kan. Berarti kalau menanyakan keyakinan ini kesepakatan antara guru dengan murid tadi ya. Betul sekali. Iya, betul Ibu. Jadi Ini cara evaluasi terhadap selama ini tatip kelas itu adalah kesepakatan antara kawan-kawan dan guru. Kawan yang mengangkat tapi mendekati lah. iya. Sekarang murid. Murid. Agar kelas kita ini maju terteliti apa yang kita lakukan pada kelas kita ini. Jadi murid yang membuat kita juga boleh membuat. Kita juga sama-sama buat. Kesepakatan sama murid. Kesepakatan bersama murid. Nah, apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog
tadi tentang segitiga restitusi, Bapak Ibu bisa praktekkan di kelas kita masing-masing. Jadi kalau ada anak berbuat salah, kita praktekkan posisi silindir dengan segitiga restitusi. Bisa Bapak Ibu? Nanti. Sampai di sini ada petanya, saya persilakan. Saya akan ada penjelasan dan informasi saya tentang perlindungan anak. Dari pemahaman kepada anak itu tidak boleh. Selama ini kan misalkan kita mengadakan diskusi di kelas saja ya. Tentu kan kita memberikan kekuatan terhadap anak. Apakah itu tidak diperbolehkan atau salah? Terus bagaimana cara kita mengapresiasi hasil dari anak tersebut? Baik Bapak Ibu, terima kasih Bu Yanti atas pertanyaannya. Mohon maaf di sini bukan tidak boleh memberikan reward kepada anak, tapi di sini maksudnya adalah reward yang kita berikan itu positif Bapak Ibu. Contoh di akhir pelajaran kita memberikan penghargaan kepada anak yang juara 1, juara 2, juara 3. Bapak Ibu itu akademiknya. Jadi kita tidak mengetahui bahwa di setiap anak itu dia memiliki tingkat kecerdasannya yang kita tidak ketahui Bapak Ibu. Jadi sedikit-sedikit kita hilangkan. Yang bisa saya sediakan itu kita memberikan penghargaan kepada siswa dengan memberikan piala, sedikit-sedikit kita hilangkan. Bagaimana kita memberikan reward kepada anak itu tidak bentuk penghargaan seperti itu Bapak Ibu. Banyak hal-hal lain yang dapat kita berikan reward kepada peserta kita, mungkin dengan jemput ibu ya. Pujian yang membuat hatinya juga merasa oh saya juga bisa, saya mereka akademiknya bisa. Kemudian si anak memang akademiknya kurang bisa, tapi dia mampu di dalam segi olahraga. Itu maksud jadi budaya positif yang ada di sekolah ini kita tingkatkan bagaimana kita tidak memberikan merendahkan mental, menurunkan mental anak tersebut. Jadi akhirnya dia melihat teman-teman itu lebih kerja gitu. Saya juga bisa, akhirnya dia tekan Bapak Ibu, akhirnya timbul kata-kata seperti itu. Dan akhirnya dia lihat temannya ranking juara 3, akhirnya dia merasa tidak mampu, dia merasa dia tidak mampu, padahal dia mampu, dia cerdas juga. Nah, bagaimana kita memberi reward kepada anak di kelas? Ya mungkin dengan bintang, salah satunya. Nah itu bintang 5, nah itu hebat. Coba kembali lagi ke TK. Nah Bapak Ibu, TK itu seperti itu tidak? Nah jadi itulah pola pikir yang diberikan Intinya kita di sini menghargai anak, menghargai anak, bukan dapat dihargai anak rasa aman. merasa aman. Betul Bapak Ibu. Ya. Kita meluruskan bagaimana budaya selama ini memberi reward setiap tahun. Itu kan sudah budaya. Ini sih memang tidak ada itu Bapak Ibu. Pelan-pelan menghilangkan kita. Tidak ada anak yang ada juara-juara, anak ada perbedaan. Ya betul perbedaan akan menghilangkan budaya sekolah kita tuh bagaimana? Nah, itu yang harus kita lakukan. Iya betul. Tanpa dapat reward yang merupakan juara-juara. Iya betul. Terima kasih. Ya betul sekali. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana yang saya tanyakan? Bagaimana kalau kita sudah melakukan segitiga restitusi ya? Tapi anak tersebut masih mengulang kesalahan dan terus. Jadi apa yang harus kita lakukan?
di dalam kelas. Baik, kita berlima, apa lagi? Berdoa sebelum memulai pembelajaran dan setelah belajar. Berdoa sebelum dan setelah belajar. Doa di dalam kelas. Doa saat belajar. Mintalah izin saat meninggalkan kelas. Meminta izin. Saat meninggalkan kelas. Ada yang belum masuk. Pakai kira komunikasi apa itu posisinya? Masuk ke sopan satu tak? Boleh, nanti kita Masuk ke sini ya. Iya, masuk ke kanan baru. Kalau sudah kita tak boleh boleh. Oke. Tadi apa tadi lihat? Tidak makan dan minum di dalam kelas. Makan dan minum saat jam istirahat. Ini kata negatif ya. Jadi kita harus kata yang positif. Oh, Babi sudah masuk sini ya. Jaga terus ini lah. Tidak makan di dalam kelas, makan dan minum pada saat istirahat. Makan dan minum saat istirahat. Makan dan minum saat istirahat. Sedangkan kita ada waktu. Itu masuk ke dalam nilai kerja di mana tadi Bapak Ibu? Nilai kerja mana? Kebutuhan dasar manusia yang mana? Sikap sopan santun. Kebutuhan dasar manusia yang mana? Manusia. Iya. Kebutuhan dasar manusia yang mana Bapak Ibu? Mana? Disiplinnya. Ada yang 3 tadi. Yang 5. Oh ini posisi kontrol. Oh ini. Kalau ini kita harus memahami siswa, ya. Kita memahami keadaan siswa malah. Kita harus tahu bagaimana Jadi tadi kasusnya adalah anak tersebut tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi dia masuk kategori 5 kebutuhan dasar yang mana Bapak Ibu? kalau dia selalu menolong orang tuanya untuk berjualan misalkan kan ada tuh anak kita tuh nolong kenapa tak datang ke sekolah alasan kesiangan kan ya dia nolong orang tuanya jualan ada tuh ada cerita ada kelas 6 tuh Jadi masuk ke dalam bukan hidup tak bukan hidup apa lagi? Kasih sayang mungkin ya. kasih sayang juga Kasih sayang dasar diterima. Baik Bapak Ibu, contoh lagi nomor 1. Kira-kira lagi tepat waktu masuk ke dalam kebutuhan dasar yang mana? Ya. Tergantung anak-anak kenapa dia bisa datang terlambat, bisa jadi karena membantu orang tua, kemudian bisa jadi karena terlalu banyak main HP ya tidur larut malam. Berarti kalau misalnya tidur larut malam kurang perhatian dari orang tua bisa jadi ya kasih sayang. Terima kasih. Ya. Bapak
kebersihan kelas merupakan salah satu ukuran mungkin kebebasan, ya. Kebebasan dan juga kasih sayang. Dia akan nyaman semuanya dan untuk nyaman bersama. Baik, oke Bapak Ibu sudah paham ya dari keyakinan kelas ini. Kita harus tahu juga Bapak Ibu, oh anak ini masa kategori kebutuhan dasarnya apa? Oh dia butuh kasih sayang. Nah, macam kita sebagai guru dan orang tuanya membuat dirinya merasa kita hargai. Kemudian tadi dia membutuhkan kebebasan. Tadi kebebasan di sini bukan berarti kita suruh dia bebas. Begitu Bapak Ibu, tidak. Tapi bagaimana kita memberikan contoh kepada siswa tersebut untuk melakukan sesuatu hal positif. Contoh, dia membuang sampah di area yang tidak benar. Yang benarnya seperti apa? Tentu di tong sampah. Seperti itu Bapak Ibu, contoh nilai positif yang kita berikan kepada peserta didik kita. Dan Bapak Ibu bersikap sopan santun. Jika dia melanggar, berarti dia masuk kebutuhan dasar mana Bapak Ibu? Ya, kasih sayang. Berarti dia, ini ya, mau diperhatikan, dipedulikan. Jadi sehingga dia membuat berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma yang ada. Baik Bapak Ibu, kemudian terakhir makan dan minum saat istirahat. Masuk kebutuhan mana Bapak Ibu? Bertahan dulu ya, butuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Jadi Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia ini menurut keyakinan kita boleh lebih dari 1. Tapi tadi ada anak kita, anak ibu, bukan anak ibu, kita yang tahu dia masuk dalam kategori mana. Baik Bapak Ibu, penyelesaian permasalahan anak kita, kita membuat kesepakatan jelas, kemudian kita cari kebutuhan dasarnya, kemudian untuk mengucapkan masalahnya kita menggunakan segitiga institusi. Yang terdiri tadi dari apa Bapak Ibu? Menstabilkan identitas, kemudian yang kedua stabilisasi tindakan, yang ketiga keyakinan kelas. Sebenarnya yang keyakinan kelas sudah dilihat keyakinan kelas tersebut. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Ada tanggapan dari Bapak Ibu? Ada? Ada yang mau memberi tanggapan? Ya baik. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tanggapan dari materi yang telah kami dapatkan sangat menarik dan menambah pengetahuan serta informasi baru bagi kita guru di sini untuk menghadapi hidup kita di kelas serta untuk berperan sebagai apa namanya manajer di kelas kita. Bagaimana kita menghadapi murid-murid kita yang mempunyai berbagai macam potensi dan latar belakang kemampuan, sehingga hal ini sangat bermanfaat bagi kita dan insya Allah akan kami coba nanti masuk kelas akan langsung kami terapkan ke depan. Semoga bisa ditularkan ke pendidik yang lebih banyak lagi. Mungkin sekian tanggapan dari saya. Ya, terima kasih Bu Isu. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu dan Ibu Rofi yang telah berbagi ilmu kepada kita semua. Mungkin selama ini yang sering kita lakukan ikut aturan-aturan lama, selalu menghukum siswa, selalu memarahi anak, salah sedikit mulai guru beraksi. Ya, siap guru. Nah, jadi dengan berbagi ilmu dari Bu Novi dan Ibu Dini, semoga kedepannya kita bisa menjadi guru yang bisa mengajak anak untuk selalu menjalankan tugasnya sebagai seorang murid, dan kita juga bisa mengajak anak menjadi
kita kan manusia biasa juga, tak lepas. Begitu juga dengan anak-anak kita tadi. Ya, jadi dengan ilmu yang telah Bu Novi dan Bu Riri berbagi kepada kita semua, untuk kedepannya kita lebih bisa terapkan lagi. Apalagi yang utama kita sebagai guru, bukan sebagai guru aja, tapi sebagai manajer, bisa mengajak anak, mengayomi anak. Jadi untuk kedepannya kalau ada anak yang berbuat salah, kita pantau terlebih dahulu, pantau dulu bagaimana keadaan anak tersebut, bagaimana kehidupan keluarganya. Seharusnya kan memang seperti itu, ya. Karena kita kan lupa gitu. Jadi kalau sebagai manajer, sebagai pemantau, kita nanti bisa lebih dekat lagi dan bisa lebih berpikir positif lagi, dan anak pun bisa melaksanakan kebutuhannya secara positif dan lebih baik lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Rini atas tanggapannya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mengerjakan
Jadi gimana Ibu? Ya Bu, tahu Bu, karena saya tidak menyelesaikan tugas saya Bu. Tapi semua manusia pasti pernah berbuat salah. Ibu tahu, tapi apa alasan kamu tidak membuat tugas? Tadi malam saya main handphone Bu, main game. Jadi saya tidur kemalaman dan akhirnya saya tidak bisa melakukan tugas saya karena saya kedinginan. Baiklah, tapi sekarang apa yang kamu lakukan itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Tidak sesuai, ya betul. Keyakinan mana yang tidak sesuai? Tidak saya tidak sesuai pada hari ini. Ya, sekarang bagaimana cara kamu memperbaiki dari kamu tidak membuat tugas tadi? Baik, ya Bu, terima kasih. Saya minta maaf kepada Ibu karena saya sudah melakukan kesalahan, tidak izin tugas. Kedua, saya akan memberikan tugas kepada waktunya. Ya, saya akan terus belajar dan belajar untuk menyelesaikan tugas saya sesuai yang Ibu berikan. Baiklah, Ibu percaya kamu pasti bisa melakukannya. Melakukan itu. Silakan kamu kembali. Terima kasih Bu. Bapak Ibu, nah itulah contoh dalam percayaan kita. Kadang percaya gini, Dino, kamu kerjakan tugas. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi Sering terjadi. ya, Ya, terima kasih Ibu. Menarik sekali ya tentang anak ini. Balik lagi sisi kontrol. Yang pertama kita selalu mengingatkan dari kelas. Yang kedua ada konsekuensi. Konsekuensi anak tidak tahu. Nanti kalau dia kan di rumah itu boleh dikatakan orang tuanya. Ada konsekuensi nggak kata dan anak sudah tahu konsekuensinya. Kalau dia 3 kali berarti nanti orang tua dia akan menghindari konsekuensi itu ya. betul. Tapi mudah-mudahan dengan kita melakukan emosi kontrol, yaitu sebagai manajer Bapak Ibu, saya rasa membuat ini anak untuk apa ini? Merasa dihargai. Oh iya, silakan Ibu Fitri. Terima kasih narasumber kami hari ini Bu Riri dengan Bu Lia. Alhamdulillah saya pribadi mungkin guru yang lain juga Bapak Ibu sudah sangat mengerti hari ini untuk materi keyakinan kelas. Jadi selama ini sering ikut yang pola lama. Nah hari ini kami sudah tahu. Ya, itu negatif hari ini kami sudah mengerti. Nah bagaimana untuk melaksanakan keyakinan kelas itu di kelas kita. Insya Allah dengan materi hari ini kami akan menerapkan di kelas kami agar murid kami lebih baik lagi untuk masa yang akan datang. Saja ada yang lain Bapak Ibu? Terima kasih Ibu Fitri. Alhamdulillah. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini dapat kita terapkan di kelas kita ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas waktu Bapak Ibu sudah mau untuk mendengarkan penjelasan dan berbagi ilmu yang sudah kami dapatkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kami di sini memang iya banyak kekurangan, kemudian kami sini melakukan yang kami menjadi guru atau guru gitu ya. Tapi memang kami belajar untuk mengubah paradigma baru yang kami dapati. Jadi hal-hal negatif yang ada di lingkungan sekitar kita